Salam saudaraku, selamat bertemu kembali di saluran YouTube Masalah Itu Baik. Saya berharap dan merindukan bahwa setiap saudara yang mengalami masalah dan setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di saluran ini, saudara tidak lagi takut, cemas, atau bimbang di dalam menghadapi masalah, tapi saudara kuat dan boleh melihat kebaikan dari masalah yang saudara alami. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu memohon ya Tuhan, biarlah kiranya hikmat dan pengertian Tuhan berikan kepada saudara-saudaraku, sehingga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, kami beroleh kekuatan di dalam menghadapi masalah yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, masalah terbesar yang ditakuti oleh manusia adalah kematian. Dengan segala macam cara dan berapapun biaya, orang-orang berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 diberitahu oleh Tuhan kepada Adam supaya Adam tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Itu adalah larangan pertama atau perintah yang berakibat yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Jika Adam memakan buah itu, maka Adam akan mati. Kematian adalah masalah manusia paling besar. Saudara, namun sebagaimana kita tahu, setelah Tuhan menciptakan seorang perempuan di samping Adam, yaitu Hawa, lalu Hawa dibujuk oleh ular untuk melanggar perintah Tuhan. Sesaat setelah mereka melanggar perintah Tuhan, maka masalah mulai datang. Jadi inilah saudara akar dari masalah, akar dari kutuk yang menimpa manusia, yaitu melanggar perintah Tuhan. Manusia segera tahu bahwa dia telanjang dan mereka menjadi malu dan pergi bersembunyi. Itulah masalah pertama yang menimpa manusia. Kemudian Tuhan datang mencari manusia itu, dan mereka mengatakan bahwa kami ini bersembunyi karena kami telanjang. Saat itu juga Tuhan bertanya, apakah kamu memakan buah yang kularang untuk kamu makan itu? Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Saudara, di dalam pernikahan tentu jika ada masalah, sikap saling menyalahkan sering timbul. Ya. Jika ada masalah, cara terbaik adalah datang kepada Tuhan. Adam dan Hawa melakukan kesalahan besar. Mereka bukan hanya melanggar perintah Tuhan, namun mereka pergi menjauh dari Tuhan, bersembunyi. Saudaraku, lalu Tuhan mengeluarkan kutuk kepada Adam. Kutuknya adalah tanah akan mengeluarkan semak duri dan rumput duri, dan dengan susah payah untuk mendapatkan makanan. Padahal sebelumnya saudara, mereka tidak perlu bersusah payah, karena selama mereka ada di Taman Eden, makanan mereka adalah buah-buah.
Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia tidak bisa lagi makan buah, tetapi manusia harus makan gandum atau beras, atau sagu atau jagung, dan itu semua membutuhkan pekerjaan yang merepotkan, saudara. Kepada Hawa dijatuhkan kutuk, yaitu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan kutuk yang dijatuhkan kepada ular adalah dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makananmu. Artinya manusia akan menjadi makanan daripada si ular, dan akan terjadi pertempuran antara keturunan Adam dan ular itu sendiri. Saudara, kutuk ini datang karena manusia melanggar perintah Tuhan. Sekiranya Adam dan Hawa tidak melanggar perintah Tuhan, maka manusia akan hidup kekal. Tetapi kita tidak boleh menuntut untuk kembali supaya Adam tidak melanggar perintah itu, sebab peristiwa itu sudah terjadi dan tidak bisa dapat diubah lagi, saudara. Mulai inilah kutuk ini ada di dalam kehidupan sejarah manusia. Dan kutuk seperti itu juga terus berlanjut sampai kepada kita pada hari ini, saudara. Dan banyak lagi kutuk-kutuk yang lain, sebagaimana yang dibicarakan di dalam Ulangan 28 ayat 15 dan selanjutnya, saudaraku. Saudara, satu-satunya cara supaya kutuk tidak menimpa kita adalah kita harus melakukan perintah Tuhan, saudara. Mengapa Tuhan menciptakan kutuk, saudara? Tuhan ingin melalui kutuk ini manusia bertobat dan datang kepada Tuhan. Inilah tujuan daripada kutuk. Kutuk diciptakan oleh Tuhan bukanlah untuk menyakiti, bukanlah untuk menyiksa, dan ini sebenarnya, saudara, bukan sebagai bentuk hukuman. Sebagai dalam berpikir sempit, kita seringkali menganggap bahwa kutuk ini sebagai hukuman. Sebenarnya bukan itu yang paling utama dan esensi, saudara. Tetapi melalui kutuk masalah ini, Tuhan berharap manusia datang kepada Tuhan. Mari kita perhatikan kutuk yang pertama kepada Hawa. Ibu-ibu yang terhormat, ketika saya memperhatikan istri saya dan juga banyak anggota jemaat kita dan sanak saudara yang mau melahirkan, maka kata-kata yang terungkap dari mereka adalah mohon doanya. Istri saya berdoa terus sebelum melahirkan, saudara. Dari sini, saudara, saya dapat tahu bahwa Tuhan membuat ini supaya manusia datang kepada Tuhan. Sebab dengan masalah ini orang akan datang kepada Tuhan. Bahkan saya menemukan ada banyak ibu-ibu yang mungkin juga kadang-kadang ke gereja hanya sekali setahun, tetapi ketika dia mau melahirkan masih bisa berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya, tolong doakan." Dan mereka pun minta doa karena mereka sadar mereka tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, saudara, masalah perekonomian, saudara. Kesulitan mencari rezeki, makanan, atau uang dan lain sebagainya seringkali menjadikan manusia datang kepada Tuhan. Frustasi, kecewa, usaha sana sini tidak berhasil. Kadang-kadang sakit penyakit datang tak kunjung sembuh. Hal yang diingat adalah
datang kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara, jika orang mengalami kecelakaan di ruang ICU, kata-kata yang seringkali diungkap adalah mohon doa, saya membutuhkan doa. Kesulitan mendatangkan berkat, saudara, sebab melalui kesulitan itulah orang berbalik kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan begini, saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, saudara, dikatakan gini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak aneh, saudara, ketika setelah ibu-ibu selesai didoakan, saudara, akhirnya mereka melahirkan anaknya dengan sehat, saudara. Ini membuktikan ketika orang datang kepada Tuhan, ketika orang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberi jalan keluar. Saudara, Tuhan mengharapkan orang-orang datang kepadanya bukan hanya sekedar meminta tolong, tetapi seperti saya bacakan tadi dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, saudara, jika kehidupan saudara sekarang ini sedang dirundung oleh masalah, saudara, maka berbaliklah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, maka berkat akan tercurah, saudara. Kutuk akan menjauh. Saudara, hanya dengan cara inilah hal-hal yang kita anggap sebagai kutuk dapat dijauhkan. Kutuk tidak dapat dijauhkan dengan cara lain kecuali dengan cara bertobat dan berbalik. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memulai pengajarannya, demikian juga ketika Yohanes Pembaptis memulai pengajarannya, kata-kata yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus adalah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jika saudara hari ini dirundung oleh masalah dan persoalan, tidak ada jalan lain selain bertobat, ya, berbalik kepada Tuhan, menyesal, merenungkan akan perjalanan hidup yang sudah dijalani selama ini. Pertimbangkan apa yang saudara sudah lakukan, bagaimana menjalani hari-hari hidup kita. Dan setelah itu, saudara, sebagaimana yang pernah saya bicarakan di sini di dalam Lukas 18 ya, saudara, mari tunduk di hadapan Tuhan, sujud di hadapannya dan berkata, ampunilah aku Tuhan, orang berdosa ini. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi orang-orang yang kembali kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Karena itu, saudara, sebelum kita mengakhiri pembicaraan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Sekiranya saudara selama ini jauh dari Tuhan, sehingga hidupmu ditimpa oleh berbagai macam masalah, tundukkan hatimu, saudara, dan mohonkan ampun kepada Tuhan saat ini. Kita berdoa. Tuhanku Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Engkau mendatangkan kutuk kepada orang-orang yang tidak mau melakukan perintah-Mu, dengan tujuan supaya orang-orang berbalik dari jalan yang salah, datang sujud menyembah kepada Tuhan, merendahkan diri, menyesal atas dosa, dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu berharap, ya Tuhan, sekiranya saudara-saudaraku selama ini menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh masalah, biarlah kami semua bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa, dan dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Maka aku percaya, Tuhan, hari perubahan sedang dimulai, berkat Tuhan sedang mengalir bagi orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, datang kembali di saluran ini besok hari untuk merenungkan firman Tuhan yang akan mendatangkan kekuatan kepada saudara dan yang membuat saudara menjadi tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah, jika saudara terus hidup melakukan perintah Tuhan, maka berkatnya akan terus datang mengalir tercurah dalam kehidupanmu. Salam.